Good morning, have a seat. Silakan duduk, nak. Wih. Sebelum ini pelajaran apa? Agama. Ngapain aja di pelajaran agama? Presentasi tentang apa? Kemampuan. Wah, cocok dengan materi hari ini ya, tentang kemampuan mengukur. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Semua masuk? Satu tidak? Siapa? Felin? Felin ya, ada Felin yang tidak masuk. Sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita mulai, kita coba dulu cek kesiapan belajarnya. Oke, kita coba cek. Yang pertama, diangkat dulu kertas tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Bawa semua ya. Mantap, keren. Yang berikutnya, karena hari ini kita akan mengukur, berarti butuh barang yang akan kamu ukur. Silakan diangkat barangnya. Ibu, barangnya ada dua, diangkat dua-duanya. Oke, ada dua. Rival ada dua, ada satu. Oke, semua bawa. Ada sendok garpu. Udah bilang sama orang tua, nanti dicariin aman? Aman, oke. Sip, turunkan. Nah, kita review dulu kegiatan sebelumnya. Ada yang masih ingat minggu lalu ngapain aja? Ngukur apa? Ngukur apa? Panjang lapang trek lari. Dapat berapa meter? Coba dilihat di tabelnya. 48,95. Dapat berapa? 48,95. 48,95 meter. 95 meter. Tapi berdasarkan kata Pak Uno, awalnya dikasih tahu berapa treknya? 50. Ternyata tidak sampai ke 50. Kamu mengukurnya menggunakan apa? Meteran. Itu untuk yang bakunya. Kalau yang tidak bakunya? Langkah dan depa. Langkah sama depa. Oke, Ibu cek dulu. Yang bagaimana yang depa? Yang begini? Yang begini? Yang ini? Yang kayak gimana yang depa? Yang bagaimana? Yang begini. Oke. Kenapa kamu ngukurnya memilihnya depa, tidak menggunakan jengkal? Oke, kita coba resen. Kenapa memilihnya menggunakan depa, tidak menggunakan jengkal? Siapa? Resen Ken. Oke, Ken. Ken, kenapa milihnya menggunakan depa? Karena kalau pakai jengkal lebih lama. Karena kalau pakai jengkal dia lebih lama. Kalau pakai depa lebih Cepat dan mudah. lebih cepat dan lebih mudah. Oke, good. Benar ya. Kalau pakai depa lebih cepat, lebih mudah. Pertanyaannya, lihat tabelnya. Hasil depa kalian sama atau beda? Beda. Jadi tergantung untuk panjangnya depa. Jadi pasti beda-beda. Makanya sebagus-bagusnya pengukuran menggunakan baku atau tidak baku? Baku. Ya, karena hasilnya jauh lebih akurat. Benar. Nah, sekarang kan itu baru pengukuran ayah. Minggu lalu juga ada pengukuran lari, betul? Udah berapa kali pengulangan? 2. Targetnya berapa? 5. Kapan lagi ketemu dengan Pak Uno? Besok. Berarti besok sarapan dulu biar larinya lebih kencang. Ya, supaya dapat pengulangan 5 kali. Nah, hari ini kita mau ngapain? Ngukur, benar. Hari ini kita akan mengukur. Sebelum mengukur, ayo uji pemahaman dulu. Kita akan review materi sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Oke. Fokus, soalnya di depan, jawabannya di HP. Soal nomor pertama. Ayo. Berikut ini merupakan besaran pokok, yaitu... Oke. Ayo. Waktunya hanya 20 detik, pilih. Merah, biru, kuning, hijau. Oke. Lima, 4, 3, 2. Anak-anak, ada yang salah, kita review. Oke, anak-anak kalau masih ingat besaran pokok, kita singkatannya JWSMP, J-nya apa? Jumlah zat.
I. Intensitas cahaya. W. Waktu. A. Arus listrik. Kemudian S. Suhu. M. Masa. P-nya panjang. Jadi benar ya, panjang dan masa. Oke, kita next. Kita lihat podiumnya. Yes. PT masih pertama. Masih satu soal, nak. Perjalanan kita masih jauh. Kita next, soal kedua. Apakah nama dari alat ukur ini? Pasti kamu tahu. Segera. Bisa. Oke? Sip, yes, mantap, betul semua. Jangka sorong. Pertanyaan Ibu, jangka sorong di meja kamu yang mana diangkat? Yang mana? Oh, udah tahu yang di kotak hitam. Ah, benar, jangka sorong. Kelompok 1 mana jangka sorongnya? Yang di kotak hitam, benar. Itu jangka sorong ya, berarti semuanya sudah tahu. Berarti pengukuran kita bisa lebih cepat. Kita lihat ada perubahan. Oh, ada sedikit perubahan. Soal ketiga. Apa nama alat ukur ini? Iya, yang mana? Merah? Kuning? Kenapa Sandi? Salah pencet. Oh enggak, benar. Ya. Namanya micrometer scope. Coba diangkat micrometer scope yang mana dikeluarkan dari wadahnya. Dikeluarkan. Jangan-jangan dibuka bukan micrometer scope lagi dalamnya. Benar bukan? Ya, benar ya. Itu micrometer scope. Kita cek lagi. Kita lihat podiumnya. PT tidak tergeser ya, tapi yang bawah-bawah mulai bergeser. Kita next. Apa nama alat ukur berikut ini? Ayo, namanya meteran, bukan ya? Nggak ada pilihannya. Termometer, bukan. Oke? Wih, puji Tuhan ya, hebat. Bener semua. Namanya neraca arus, gak usah diangkat karena yang ini lumayan ya, ada di meja kalian. Tangan dapat dijadikan alat ukur yang sangat tepat. Kemarin kita udah nyobain loh, nak. Kepleset tangannya. Aduh, kepleset. Oke, kita next ya. Kita lihat podiumnya. Oh, bisa ya. Kita next. Soal ke-8. Mengukur diameter logam 500. Kita sudah pernah melakukan ya. Jangka sorong. Jangan salah mencet. Jangka sorong, neraca haus, meteran, termometer. Otak sama jari nggak sinkron katanya. Oke. Kita jangka sorong ya. Ini apa? Aduh nak. Aduh, ada yang jawabnya termometer. Fokus nak, harus fokus ya. Kita next ya. Lanjut. Next, soal terakhir. Apa nama alat ukur ini? Ini alat ukur kebanggaannya Pak Uno, betul? Pak Uno kemana-mana selalu bawa alat ukur ini. Selalu dipegang, digantung, betul? Salah pencet. Alat ukur sebanggaan semua guru olahraga. Ya, semua guru olahraga punyanya stopwatch ya. Oke, kita lihat ya podiumnya. Kita lihat podiumnya. Oke, hebat. Yes. Nah, keluar tadi ada sinyal, masalah gangguan sinyal. Hah? Oh, PT salah, oke. Dan ini adalah warga kelas 7C. Yuk berikan aplaus buat kita semua yuk. Kita akan lihat session summary-nya. Lihat, every question was answered correctly by most participants. Jadi semua pertanyaan hampir dijawab secara sempurna oleh semua siswa kelas 7C. Yuk, berikan aplaus yuk, kalian hebat. Ya. Difficult question-nya adalah pure genius. Oke, amin ya, diaminkan. Oke, kita lihat ya. Kalau sudah seperti ini, nah, maka kita kembali ke target kita. Berarti sudah bisa ya. Kemampuan yang kemarin masih ingat dibawa ke hari ini. Kita next. Oke,
Di IPA-nya mengukur, di PJOK-nya juga mengukur. Di matematika Ibu tanya sudah sampai mana? Belum sama sekali. Berarti mungkin setelah ini mulai masuk ke fokus ke matematika untuk pengolahan datanya. Dan di informatika juga nanti akan masuk ke pengolahan datanya, ya. Oke, anak-anak, hari ini yang akan kamu pelajari. Kamu akan menggunakan alat ukur dengan benar, kamu akan mengukur secara teliti dan mencatat hasilnya. Fokus. Fokus, ya. Fokus, mindfulness. Oke? Nah, ini sudah kamu lakukan mengukur panjang di lapangan, sudah ada hasilnya ya, betul? Benar? Benar. Gak ada suaranya, benar? Oke. Ini kenapa udah pada lapar menjelang siang kayaknya ya? Yang berikutnya. Ini kamu juga sudah mengukur tapi baru 2 kali. Ada pengulangan lagi ya, 3 kali lagi. Besok. Semangat. Dan ini yang hari ini. Hari ini kita ngapain, Bu? Hari ini kita akan mengukur kuantitatif benda. Barangnya sudah dibawa? Oke. Kamu sudah mulai menganalisis apa saja yang mau diukur? Ibu berikan tantangan kemarin minimal berapa? Ada tiba-tiba sih ngomong 10, 8, minimal 8. Minimal 8 kamu analisis bendanya, cari apa yang harus diukur. Nah, kita bahas dulu. Masih ingat nggak kamu cara pakai jangka sorong? Siapa? Ada yang mau coba menjelaskan? Ibu tanya, masih ingat cara baca skalanya? Kita coba ya. Oke, Ibu klik. Silakan kamu lihat ke layar. Hitamnya bener hitam. Bener sih. Oke. Cara bacanya ada berapa skala di sini? 7. Ada skala apa aja? Skala utama sama skala nonius. Yuk coba kita lihat skala utamanya berapa? 2,7 di sini ya. 2,1, 2,3, 4,5, 6,7. Lah, itu ya. Jadi skala utamanya di sini adalah 2,7. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini. Dia lurusnya di atas dengan di angka 6. Berarti skala noniusnya adalah 0,06. Benar? Pertanyaannya, kalau begitu, berapa hasil bacaan akhir gambar ini? 2,76. Satuannya apa? Sentimeter. Benar, 2,76 cm. Nah, sekarang kita uji coba kalau soalnya nanti menggunakan micrometer screw. Coba ya. Oke. Nanti kamu kalau mau belajar boleh dipakai ini ya. Nah, ini dia. Oke. Ini ada matanya, Ibu tutup dulu matanya biar angkanya nggak ketahuan. Ya, Ibu stop dulu. Nah, stop. Oke. Kita mulai. Ibu geser angkanya. Ya. Ini bisa nih. Ini kita mainin di sini ya. Coba kalau seperti ini dibacanya berapa? Sabar, bentar. Belum. Nah, di sini. Berapa hasil bacaan skala utamanya yang di sini? Ini 5, berarti ini 6. 6 apa? Suaranya kecil-kecil tuh. Ya berapa? 6 mm. Oke, jadi ini adalah 6 mm. Lalu kalau kamu lihat skala noniusnya, berarti ini 25, berarti ini lurusnya di angka 27. Jadi hasil bacaannya 6,27. Ibu buka matanya. 6,27. Oke, nah cara bacanya, cara penggunaan alatnya, itulah yang akan kamu lakukan dengan barang yang hari ini sudah kamu bawa. Jangan lupa yang diisi hari ini berarti tabel C ya, semua boleh dibuka tabel C-nya. Oke, silakan nanti kamu isi tabel C-nya untuk hari ini, karena targetan kita hanya sampai pengukuran data, berarti hanya sampai hasil pengukuran saja.
Oke, pengolahan datanya nanti di matematika. Dan anak-anak, ini dia. Ibu mau titip semua kegiatan ada dokumentasinya. Contoh, Juno sudah menganalisis berapa? 8? 8. Kalau Juno sudah menganalisis 8, satu kegiatannya 2 foto, berarti Juno minimal harus punya berapa dokumentasinya? 16. Jadi ada 16 foto ya. Jadi tergantung, Ibu kalau saya punya 15, berarti berapa? 30 dokumentasi. Maka karena hasil ini penuh, silakan nanti bisa dimasukkan juga ke Google Drive supaya HP-nya tidak terlalu penuh. Oke, ini contohnya ya. Jadi yang difoto adalah satu adalah pada saat kamu mengukur, adalah saat pada kamu mengukur, yang kedua adalah pada saat hasil ukurnya. Oke? Siap? Tapi kalau ibu tidak bisa tidak memberikan tantangan untuk kamu, itu nggak bisa. Maka tantangannya, ibu sudah membawa sesuatu yang sudah pernah kita pakai. Bel. Ibu, berapa lama waktu yang harus kami kerjakan? Waktu yang ibu berikan untuk kamu mengerjakan ini 25 menit. Selesaikan. Selama 25 menit ini fokuslah. Optimalkan. Oke? Bu, takutnya kami asik kerja. Lalu bagaimana? Kalau kamu asik kerja 5 menit, nanti sebelum 25 menit, jadi di 20, akan ada bunyi bel untuk mengingatkan kamu bahwa waktu kamu hanya tinggal 5 menit lagi. ST, enggak ya? Enggak ya? Nanti setelah waktunya habis, berarti oke. Dan setelah itu akan ada yang presentasi. Oke? Dan yang berikutnya lagi, supaya tidak chaos, ibu akan berkeliling ke kelompok. Kamu tidak perlu mengikuti ibu, jadi kamu boleh bertanya pada ibu pada saat nanti ibu ada di kelompok kalian. Oke? Ya, kalau ada di kelompok kalian, silakan. Nanti ditanya. Oke? Siap? 25 menit berarti sekarang adalah jam 10.45. Ya, berarti di 25 menitnya adalah di jam 11.10. Betul? Silakan dipreparekan dulu mejanya. Semua alat ukur ada di meja kamu. Bagi kamu yang butuh meteran ada di depan. Bagi kamu yang butuh timbangan badan ada di samping. Dan satu lagi anak-anak, coba dilihat. Untuk alat ukur yang menggunakan air, volume benda tidak beraturannya, stasiunnya ada di mana? Ada di belakang. Oke? Ada di belakang. Bekerja secara optimal, fokus, oke? Kita mulai 25 menit dari sekarang. Silakan. Halo, supaya kerjanya lebih cepat, ini ada jangka sorong lagi. Kalau mau lebih cepat boleh dipakai aja. Itu juga jangka sorong, jadi satu kelompok dapatnya 2. Ya, sip. Mulai, ayo. Oke, biasanya ngukur apa? Rubik. Oke, mau apa dulu yang diukur? Sisinya? Iya. Oke. Milihnya berarti pakai penggaris dan Jangka sorong. jangka sorong. Oke. Boleh. Anak-anak untuk dokumentasi boleh banget kamu bilang sama teman sebelah kamu, teman-teman boleh bantu saya nggak untuk dokumentasi? Boleh sekali. Saling membantu dan kamu juga ngomong ya, kalau mau butuh bantuan ngomong. Kenapa? Oke, udah dikunci belum? Oke, coba. Nah, udah dikunci benar? Oke, ibu taruh sini ya. Oke, hati-hati ya Jun. Oke, yuk keluar ke sini yuk, kasihan Junonya. Yuk sini. Oke, geser aja. Gak apa-apa, kalau ada yang mau pindah ke ujung sana juga boleh, biar lebih luas boleh.
Oke, sip. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai. Ya, berarti adalah dilihat dulu di sini 0. Tarik garis ke atas, berarti berapa senti? 6. Oke, benar 6. Nah, sekarang kamu lihat noniusnya ya. Noniusnya ini kamu lihat lurus ke atas di garis. Di garis berapa? Di tengah-tengah Di tengah-tengah ini. Berarti ini adalah setengah ya. Kalau ini 0, ini 1, ini setengah, betul? Nah, berarti mana kertasnya? Yuk kita coba skala utama dan skala noniusnya. mobil karena gantungannya udah beres. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti digabungin hasilnya ya. Oke, sip. Yuk kita berarti Ibu tulis di sini skala utamanya. Tadi berapa? 6. Berarti 6 cm ya? Nah, berarti skala noniusnya tadi berapa skala noniusnya? 0,5. Kalau 0,5 berarti dikali 0,01 berarti 0,005. Gitu ya? Oke, maka berarti ini tambahkan 0,005 cm. Jadi berapa? Yuk dijumlahkan. Coba. Nah, 6,00. Oke, keren, luar biasa. Sip, jangan lupa didokumentasiin ya. Oke, sama-sama. Ada yang mau dibantu lagi kah? Oke. Yuk. Nah, Gimana? Boleh. Bianca, itu belum seimbang. Oke, Ibu bantu Bianca semuanya dienolin dulu yuk. Oke, nggak apa-apa. Ibu bantu. Oke, dienolkan dulu semuanya. Oke. Bianca yang pertama. Menurut Bianca itu sampai 100 gram tidak untuk sendok? Cobain. Nggak apa-apa. Terlalu berat. Berarti harus mundurkan ke 0 lagi. Nah, sekarang majukan yang puluhan ya. Oke, terus. Maju. Masih bisa maju. Lagi. Oke, terlalu berat. Berarti harus mundur. Mundur. Oke, dah. Sekarang majukan yang satuannya. Oke, maju terus. Masih bisa maju lagi. Masih bisa. Oke, harus sampai klek ya, Bianca ya, harus sampai pas. Coba. Oke, harus mundur, berarti harus mundur. Oke. Oke, masih terlalu berat, mundur di 9. Mundur 1. Mundur 1 di 5 ya. Oke, nah sekarang majukan yang 0, yang 0,nya terus majukan sampai dia seimbang di 0. Masih lanjut lagi, majukan lagi. Masih lanjut lagi. Oh boleh. Oke. Mundurkan. Nah, ini. Oke. Boleh dibaca Bianca, yuk. Boleh difoto dan dibaca. Bianca, yuk baca. Berarti puluhannya berapa? Berapa? 20, satuannya 5, jadi 25, yang di depannya 0,6. Jadi kalau dijumlahkan 25,6. Mantap. Oke. Kenapa? di sini kan waktu ngukur pertama ada gelas pancur. Tapi nggak apa-apa kan Bu? Kalau Kenapa? ngukur lagi ada Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau pengulangan itu bikin datanya jadi lebih akurat. Boleh, nggak apa-apa. Gelas berpancurnya di stasiun belakang ya. Oke. Kalau gitu boleh. Sama nanti hasil yang dokumentasi yang benernya ya. Keren. Sip. Oke, Ibu tinggal ya. Halo. Amankah? Aman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Keren loh itu sampai bawa diffuser. Udah minta izin tapi kan ya ke orang tua? Oke. Sip. Aman? Oke. Halo, ada yang bisa dibantu kah? Aman sampai sekarang? Oke. Sip. Halo. Wih, sampai 10 besaran yang diukur. Ada berapa? Yang diukur ini ada 10, Ken ada berapa? 10 juga. Felis? Ada 9? Oke. Aruna ada berapa? Oke. Sip. Ada yang mau dibantu pengukurannya?
Ada? Enggak? Masih bisa jalan? Oke. Mau dibantu kan? Boleh? Boleh Ibu bantu? Oke. Coba yuk. Ken, yuk. Oke. Ken Ken mau ngukur sampai ke bagian perutnya berarti. Oke, dilonggarkan dulu sudah. Oke. Kalau Ken muter berarti jangan muter yang di tengahnya tapi muter yang di atasnya. Sampai ada bunyi apa kan? Klik. Oke. Tahan terus kencangkan. Oke. Sampai sampai bunyi klik sekali. Nah, oke, kunci. Nah, oke. Oke, coba Ken, kita baca. Ken bacanya gimana? Iya, berarti kan 0 1 2 3 4. Berarti ini di 5 ya? Oke, di 5, betul. Lalu noniusnya lurus di angka noniusnya lurus di angka berapa? Coba kita lihat. 23. Coba, sekarang kan ambil alat tulisnya. Kita coba tulis. Skala utamanya tadi dapatnya 5. Yuk ditulis dulu. Di lembar belakang boleh. Nanti hasil depannya dipindahkan boleh. Oke, jadi kalau misalkan itu tebalnya berarti adalah 5, skala noniusnya 23. Jadi berapa? 5,23. Boleh. Kalau masih ini bingung nggak apa-apa, ditulis satu-satu. Oke. Yuk. Bisa? Jadi berapa? 5, oke benar. Satuannya mikrometer. Mikrometer satuannya apa? Ken, lihat Ibu. Mikro. Kalau mikro satuannya cm atau milimeter? Oke, gitu. Yuk. Sip. Oke, lanjut ya. Yap. Nggak bisa apanya? Selalu jatuh. Oke, ini mungkin dilonggarin sedikit. Oke, dibuka, udah tekan dulu. Oke, dorong, udah kencang. Oke, Ibu bantu kunci ya. Nah, yuk. Minta bantuan dokumentasinya kepada siapa? Nah, minta bantuan teman aja. Boleh bantu dokumentasi? Kenapa? Tadi apa nggak bisa ini kenceng tuh. Yuk. 3 part. Oh iya. Sudah? Nah, ditahan. Oke, cara bacanya Kela aman? Coba, kalau Kela baca itu jadi berapa? Skala utamanya coba dibaca berapa? Berapa? 7. 7-nya berarti 7 cm, mm? cm. 7 cm. Sekarang skala noniusnya dapatnya lurus di angka berapa? Yang paling lurusnya? 9. Oke, kalau tadi 7 benar, berarti bawahnya 9. Berarti berapa? Berarti 7,09. Betul. Satuannya apa? sentimeter. Luar biasa. Keren. Mantap. Yuk, Kathleen kenapa? Boleh Ibu bantu? Gimana? Kan ini udah skala Sebentar ya. habisnya baca. Nah, terus sisanya gak ada yang lurus lagi. Oke. Benar. Ini skala utamanya benar 4 cm. Skala noniusnya coba. Oke. Tidak ada lagi yang lurus kah? Ini. Maaf. Yang lurusnya adalah di angka 0 ya. Berarti kalau skala noniusnya di 0, berarti skala noniusnya 0, skala utamanya 4. Berarti kalau dijumlahkan hasil akhirnya berapa? Betul. Satuannya? C. Oke, keren, luar biasa. Yuk. Lo udah dapat berapa hari ini? Ini dari udah yang ini udah milimeter mau pindah ke sentimeter. Oke, keren. Kan nomor 27 ya? Jadi Barclay fokus di kotak kacamata ya? Iya, sama lapnya. Sama lapnya, oke. Betul.
Bijak lah. Kalau pakai kacamata resiko rusaknya, baretnya, betul. Mantap. Udah itu aja. Pakai kotaknya aja. Oke? Good luck. Lanjut ya. Ibu habis ini ke sana ya. Tunggu. Hai. Kenapa San? Tadi minta tolong apa? Cara bacanya gimana? Cara bacanya boleh. Yuk. Itu Sandi tapi udah foto belum? Udah difoto. Oke. Yuk Ibu bantu. Yuk ditaruh di meja. Nah Sandi, ini tadi bendanya apa yang Sandi ukur? Ini. Oke, itu Sandi benda ukur. Nah sekarang lihat. Ini kan ada CM-nya ya. Nah Sandi lihat ini angka 0 kan? Nah ini 10. Kalau 10 berarti maju satu garisnya berarti 0,1. Berarti 0 ini ada di garis 10, berapa? 0,5. 10,5. Coba Ibu cek ya. Iya benar 10,5, mantap. Berarti bisa ya skala utamanya. Sekarang kita lihat skala non use ya. Ada angka di sini. Nah, Sandi sekarang coba lihat lurusan dengan garis atasnya, dia lurus di angka berapa? Dari angka 0 sampai 9. Paling lurus dengan garis di atasnya di angka berapa? Yang kedua. Di angka berapa? 2. 2. Coba. Betul. Nah, udah. Berarti Sandi udah ketemu hasilnya. Tadi berapa skala utamanya? 10,5. 10,5. Sekarang non use-nya tadi ketemu di angka 2. Berarti kalau gitu, kalau boleh Ibu tulis, Ibu tulis di sini ya. Nah, Ibu ambil halaman belakangnya. Berarti kalau gitu, tadi skala utamanya berapa? 10,5. Ingat kalau jangka sorong satuannya apa? CM. 10,5 CM. Sekarang skala non use-nya. Skala non use-nya tadi dapat 2 ya? Berarti 0,02. Lalu kalau udah pakai gini diapain biasanya? Ditambah. Coba dijumlahkan. Yuk. Coba dijumlahkan. Iya, 10,52 satuannya. Oke, bisa? Oke, bisa ya. Oke. Nanti jawabannya dipindahin, mau pakai SUSN-nya ditulis boleh, mau hasil akhirnya juga boleh. Oke? Ya. Sebelum Ibu kabur kemana? Kenapa? Gak apa-apa gitu aja. Langsung pas itu artinya. Ya, artinya ya udah pas kena bendanya. Masih bisa maju. Gak apa-apa. Oke, Sip, bisa bacanya Barclay ya? Oke, good. Tunggu sekali. Dia penasaran, Ke bawahnya. Kalau di tengah-tengah. Coba kencangin lagi. Wah, gini bisa maju terus. Ya, enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu udah jadi salah. Mundurin lagi. Nah, putar lagi belakangnya. Mundurin lagi, berarti udah terlalu kencang. Nah, mundurin dulu. Sampai, mulai, sok kencangin. Suara keras ya. Ribet ini sih. Nah, udah mulai. Terus, oke, kencangin lagi belakangnya, udah pas. Udah segitu. Kalau udah totok-totok berarti udah pas kena. Oke, Sip. Terima kasih. Yuk, hai, maaf ya lama. Kenapa? Cara baca skala non use. Cara baca non use-nya atau cara baca non use-nya aja? Kalau cara bacanya, yang pertama lihat dulu angka nolnya. Angka nolnya di CM-nya di atasnya di angka berapa? Ini 3. Coba Ibu cek tahunnya. Oke, benar 3. Nah, sekarang non use-nya ini ada angka 0 sampai angka 9 ya. Ada garis-garisnya kan? Cari garis-garis yang benar-benar lurus. Nah, yuk fokus. Matanya harus lurus. Matanya ngelihatnya harus lurus. Di angka berapa? Yang 4. Yang keempat. Oke, Ibu cek. Coba sebentar. Oke, mantap. Berarti udah dapat. Berarti tadi skala utamanya berapa? Skala utamanya tadi adalah 3 cm, betul? Skala non use tadi dapat berapa? 4 ya? 0,4. 0,04 benar. Lalu diapain biasanya kalau udah gini? Di kali. Ditambah, kali, kurang, bagi? Di Biasanya?
Dikali. Dikali, ditambah, dibagi, dikurang, Volumenya ditambah. Yuk, cobain. Dijumlahkan ya. Oke? Makasih Bu. Sama-sama. Kalau ini tuh kan ini 0,2. Berarti kalau ini tuh 0,25. 0,25 betul. Jadi kalau kamu jumlahkan 33,25 33,25. Mantap, luar biasa. Satuannya apa, Hans? gram. Gram. Luar biasa, keren. Sip. Bu, Ya. kalau yang konversi KS itu yang cuma beda tuh yang CM itu CM jangka jadi sorong. KM, betul. Gram. Berarti jangka sorong ke meter juga. Jangka sorong, iya semuanya. Karena satuan internasionalnya kalau panjang ke meter, kalau dia masak berarti ke kilogram. Oke. Sip. Bu, Yap. aku mau pakai gelas ini. Boleh. Sekarang. Sekarang boleh. Boleh. Kenapa? Coba ke sini yuk. Keluar sini yuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, sini yuk keluar. Bawa apa? Ini jadi gimana Bu? Oke. Yang pertama, oh ini nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar barangnya ya berarti ya. Oke. Bianca tunggu di kelompok ya, sabar. Nanti abis ini buka kelompok Bianca, oke? Nah, ini kan 0 ya. Ini 0 ya. Nah, kita lihat nolnya. Nolnya sebelum angka 1 kan? Berarti ada di angka 0, berapa? Ada di angka 0,8. Ah benar, 0,8 cm. Nah sekarang lihat noniusnya ya. Lihat noniusnya. Noniusnya lurus dengan garis di atas di angka berapa? 4. Di angka berapa? 4. Yang dilihatnya yang bawahnya. Angka 0 sampai 9-nya. 8. Oke, berarti tadi 0,8. Kemudian yang sekarang dapatnya di 8 juga. Maka kalau kita tulis, boleh Ibu pinjam kertasnya? Oke, maka jadi kalau kita tulis, tadi dapat skala utama sama skala noniusnya ya. Susah nih. Jadi skala utama dengan skala nonius. Skala utamanya tadi dapat 0,8 cm ya? Skala noniusnya tadi 8. Berarti kalau 8 0,08. Nah, kali bagi tambah kurang kalau gini? Ditambah. Betul sekali ditambah. Yuk coba jumlahkan. Jadi Ya, jumlahkan aja. Satuannya luar biasa. Oke. Barangnya boleh lihat yang kayak gimana? Oh, itu ngukur bagian apanya 0,88? Ketebalan. Oh, badannya. Oh ya benar karena kecil ya. Betul. Oke. Selamat melanjutkan ya. Kalau ini berarti Oke. 3,412. Oke, kalau ini berarti berapa hasilnya dicoba? Berapa tadi hasilnya? 3,412. Oke, sekarang Ibu perjelas ya, Ibu bantu. Boleh pinjam? Nah, gini. Ini 0, berarti adanya di 1 ya? Berarti bukan 3, tapi di 1. Berarti 1. Ini 1 cm. Nah, sekarang noniusnya lihat lurusannya dengan angka berapa dari 0 sampai 9? ini berarti gimana? 4. Oke, berarti kalau gitu kita dapat ya skala utama dengan skala nonius ya. Skala utamanya tadi dapat berapa? 1. Berarti Ibu tulisnya 1 cm. Skala noniusnya dapat berapa tadi? 4. Berarti kalau gitu 0,04. Oke, lalu diapain? Oke, jumlahin. Jadi berapa? Oke, keren, mantap. Yuk, bisa ya? Oke. Aku mau nanya. Ini berapa dibacanya? 8 ya? Bacanya, kalau ini 5, ini 10, berarti garis yang panjang itu 1 mili. Berarti kalau ini 5, garis yang panjang 1 mili, berarti ini 6, ini 7, ini 8. Oke, satuannya jangan lupa ya. Satuannya apa? Satuannya lihat di alat ukurnya ada. Oke? Ibu, Apa? ini kan 5,33 cm. Jadi tinggal langsung 5,33 dibagi Betul. dikali 10 gitu. Ya, kali 10. Karena itu tinggal dirubah ke meter kan? Iya. Siap.
Hebat, langsung mau konversi. Mantap. Yuk. Bianca. Maaf menunggu lama. Kesini yuk. Anak-anak 7C, jangan lupa kita sudah sepakat kalau tidak dipakai kursinya diapakan? Oke, yuk. Cara bacanya itu gimana, Bu? Sini yuk Bianca, sini. Oke, Bianca sedang mengukur apa? Sendok. Sendok. Oh, mengukur lengkungan sendok. Bianca ini sudah oke? Sudah sampai klek? Sudah. Oke, berarti tinggal bacanya saja. Betul? Oke. Kita mulai ya. Bianca, kita mulai, lihat. Dipegang Bianca, dipegang. Nah, dipegang. Oke, dipegang ini, alatnya dipegang. Nah, gini ya. Oke. Ini sudah oke? Nah, kita lihat ini Bianca 0, betul ya? Dan tapi nggak lewat sama 1 ya? Nggak nyampe 1. Tapi di bawahnya lewat, berarti artinya setengah. Setengah. Berarti 0,5 mili. Nah, sekarang kita lihat Bianca ini lurusnya di angka berapa? Noniusnya 30? 32. Oke, nah sekarang ambil kertas Bianca, kita coba tuliskan skala utama dan skala noniusnya. Berarti kalau seperti ini, berarti ini adalah panjangnya, ini panjang, lebar, yang ini tingginya. Kalau gitu, berarti ngitung yang ini lebar. Oke? Kenapa lagi misal dua emosi, Bu? Sabar. Sabar ya. Oke. Coba, boleh. Sok Bianca mau tulis. Berarti SU-nya di bawah dulu, nanti ditulis di bawah dulu, nanti tinggal pindahkan hasil ya. SU-nya tadi adalah 0,5 mili. 0,5 mili. Udah? Tolong, Oke, itu SU-nya. Nah, sekarang SN-nya tadi berapa? 32. Berarti 0,32. 32. Oke. Setelah ini Bianca ditambah 0,32 Bianca. Nih, ini kalau ini kan 32 koma. Kalau yang tadi ini Ibu coret ini ya. Ini SU-nya segini, SN-nya 0,32. Nah, kalau udah seperti ini langkah pengerjaannya diapakan? Tambah, kali, kurang, bagi, ditambah. Yuk, mulai mengerjakan. Silakan. Jadi 0,37. 0, yuk jumlahkan aja nggak apa-apa. 0,5 tambah 3 8, lanjut 2, satuannya jadi tipis ya, nggak nyampe 1 ini ya, jadi nggak tebal. Oke, bisa ya. Sip. Oke. Ya. Kalau pernah hasilnya kayak gitu gimana? Oke. Oh, ini kalau kamu seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak pas di angkanya ya. Angkanya ketutup. Jadi kalau misalkan pakai timbangan, pakai neraca, ini kalau kamu perhatikan ada gerak-geraknya. Jadi harus sampai klek, klek, klek. Oke, dicoba diulang lagi ya. Nanti kalau Ibu akan bantu lagi ya. Ini kalau mau nambah, dinamain. Garis aja ke bawah boleh. Nggak apa-apa, timpa aja. Nggak jadi masalah. Oke? Kan banyak urusannya. Kenapa? SN-nya yang mana? 5. 5. Betul? Oh iya. Nah, oke. Bisa jalan ya? Ya. Oke. Waldes aman? Aku kalau mau tekanan ban, Mau apa? Mau. Kira-kira pakai apa? Apakah kira-kira alat apa yang bisa dipakai? Coba, jangka sorong memungkinkankah? Kalau di bagian Jangka sorong mungkinkah? Atau mikrometer skrup mungkinkah? Coba. Gimana? Mungkinkah? Cobalah nyanyi mau? Nih. Mau nyanyi? Mungkinkah? Oke. Sip. warna-warni kan Apa-apa, keren. Butuh apa? Bilang sama temennya, butuh apa? Ken? Butuh foto. Kalau butuh foto, minta tolong ke temennya.
Masa sama ibu? Masa Ken mau tanya sama ibu? Minta tolong baik-baik ke temannya. Teman-teman, bolehkah membantu saya mendokumentasikan? Nanti temannya juga saya bantu dokumentasikan. Sok nggak apa-apa, ngomong lah. Ya, sok coba. Ngomong aja nggak apa-apa, temannya kan. Ngomong. Ayo ngomong. Nggak apa-apa. Bilang, teman bantu dong dokumentasiin. Ya. Gimana? Aman? Udah, ya. Aruna gimana? Ya. Mau diukur? Oke, nah sekarang ada pilihannya kalau ngukurnya kira-kira pakai apa? Jangka sorong, mikrometer skrup, atau penggaris. Kira-kira yang paling memungkinkan. Mungkinkah dengan jangka sorong? Dicoba. Bisa nggak? Coba. Coba saja nggak apa-apa. Pakainya yang bawah, kalau itu untuk diameter dalam. Nah, kebalik, nah gitu. Nah, coba, mungkin nggak? Semangat. Oh, betul, semangat. Oke. Jadi memungkinkan Kak dicari apakah jadi kayak lagu? Mungkinkah? Mungkinkah? Gak apa-apa, dicoba. Oke, jangka sorong berapa? Nanti cobain pakai penggaris berapa, nggak jadi masalah. Oke? Semangat ya. Mana sih Bu? Jadi cocok ya. Nia kalau lagunya mungkinkah? Mungkinkah? Ada yang bisa dibantu? Yuk, Devi gimana? Masa lebarnya segini, Bu? Lebar apa? Lebar HP saya. Lebar ini? HP saya. 7 pakai apa? Pakai jangka sorong. Nggak mungkin 7 kali 7,52. Coba. Oh iya. Nggak mungkin kan? Masa 75 cm? Nggak, pasti hitungannya cm. Nggak mungkin lah. Ya, mungkinkah? Mungkin di HP Juno, Bu. Ini HP Bu Juno, Bu. Ini HP ini. Oh, mohon maaf. Makasih Juno HP-nya. Tuh, nggak mungkin 7 koma. Itu salah peletakan koma. Oke, hati-hati ya. Oke. Lanjutnya beda. Gimana? Mau bantu cara bacanya? Boleh? Yuk, kesini yuk, ke depan. Bawa. Kenapa kan? Nggak ada. Tunggu ya. Oke. Yuk, kita lihat. Oke, yuk. Ini gelap. Nah, coba dipegang. Kayak dilihat di sini ada angka nolnya ya. Nolnya berarti ada di angka berapa? 8 atau 7 koma? 8, betul. Jadi ada di angka 8. Nah, ini udah benar 8 cm. Nah, sekarang coba dilihat angka 0 sampai angka 9, lurusnya di angka berapa? 10. Di angka ada 0 sampai 9. Lurusnya, garisnya dengan garis di atas di angka berapa? Yang ini angka berapa? 2. Oke, berarti udah dapat. Yuk kita balik ke stasiun, Ibu bantu untuk cara penulisannya. Halo, Bianca, semangat ya. Oke, tinggal satu lagi, mantap. Berarti kalau gitu bisa Ibu tulis. Jadi ada skala utama, skala non-news ya. Ada SU, ada SN. Tadi SU-nya berapa senti? 8, berarti 8 senti. Sekarang SN-nya tadi di angka 2 ya? Iya. Kalau 2 berarti 0,02 senti. Lalu diapakan kalau udah seperti ini? Oke, coba ditambah. 8,2. Belum. Turunkan sesuai dengan angkanya. 02. Oke, benar. 02 satuan? CM. Oke, CM. Keren. Kalau ini ngukur barang apa? Ini. Ngukur podcast. Sip? Benar. Kira-kira. Oke, sip. Semangat ya. Ya. Wait. Nyangkut. Ya, langsung ada suara-suara iya gitu. Anak-anak, tidak jadi masalah kalau belum beres karena Ibu tahu yang namanya mengukur dengan teliti apalagi banyak. Tidak mungkin beres waktu 25 menit, betul? Nggak jadi masalah, tapi Ibu ingin lihat kamu progresnya sudah sampai di mana. Maka instruksi berikutnya adalah di hitungan ke-10, semua sudah ada di stasiunnya masing-masing dan sudah duduk di kursinya. Gak jadi masalah kalau belum beres. Silakan semuanya duduk di stasiunnya.
Oke, dan instruksi berikutnya adalah hasil kerja kamu di tabel C. Silakan difoto sekarang dan kirimkan ke Google Drive yang kemarin linknya sudah kamu kirimkan ke ibu. Yang C aja. Yang C. Yuk, kirim sekarang ya. Oke, anak-anak, apakah semuanya sudah moto? Sudah? Sudah dikirimkan ke Google Drive yang kemarin? Oke, dikirimkan dulu. Saran ibu, karena hari ini banyak sekali fotonya, sekalian mau ngirimin gak apa-apa? Boleh? Ya. Dan ibu mau minta tolong, adakah ya, kenapa Bianca? Nanti, sebentar ya. Mulai duduk dulu. Nah, jadi kita akan ke presentasi dulu supaya kita lihat progres kamu hari ini sejauh apa dan supaya kamu juga dapat masukan. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki berikutnya? Ada yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi kah? Pilih aja katanya, ibu pilih aja. Oke Hans, aja ya. Karena ibu lihat Hans sudah mulai ngerjain konversi dan notasi ilmiahnya. Berarti sudah hampir beres? Sudah dikirim? Fotonya Ke Google Drive? Nah? belum sih Bu, soalnya dari tadi masih ngitung. Oke, difoto dulu, dikirim ke Google Drive dulu. Oke, anak-anak masih banyak yang berapa lagi besaran yang harus kamu ukur hari ini? Masih banyak kah? 1. Ada berapa lagi? Udah beres semua? Belum? Oke. Tapi udah sebagian besar udah keisi ya? Oke. Ini keren banget sampai ada 17 besaran yang dihitung. Keren-keren. Kayla presentasi yang kedua ya. Aduh. Nggak apa-apa. Difoto dulu. Seadanya difoto dulu. Ya. Hans, udah difoto? Nggak jadi masalah. Kan belum sampai notasi. Kita hanya sampai ke hasil ukur. Kayla sama Hans ya. Ibu coba buka. Kayla. Oke, ini punya Kayla. Oke, Kayla yang ini ya? Oke, ibu download dulu. Oke, jadi hasilnya sudah ada di sini. Menghitung Rubik. Oke. Oke, sambil nunggu Hans yang sedang upload. Wow. Oke, Kayla yuk, boleh maju ke depan yuk. Nah, ini Kayla, dia mengukur sampai menemukan ada 17 hal yang bisa diukur. Barangnya apa yang diukur adalah? Ada Rubik kecil sama mainan mobil. Oke, ibu bantu ya. Ada Rubik dan mainan mobil. Ya, jadi ini adalah mainan. Ini mainan siapa? Aku. Mainan Kayla. Tak terbayang ya, ini ada mainannya gini. Nah, dari dua benda ini Kayla menemukan ada 17 hal yang bisa diukur. Ya, ada apa aja boleh dijelaskan dari yang Rubik dulu. Karena ada yang pakai Rubik juga nih ya, siapa tahu jadi masukan. Dari yang Rubik saya bisa ukur dari sisinya ada panjang, menggunakan penggaris dan jangka sorong. Dan dari keseluruhannya saya bisa mengukur volume, massa, dan luas permukaannya. Oke, yang ada menghitung pakai Rubik ada ya? Tristan, Rubik ada juga? Oke, mengukurnya sama sisi panjangnya, volumenya sama, kemudian menghitung massa sama. Oke, berarti sama ya. Oke, lanjut. Dari mainan mobil, oh dari mobil lebih banyak ya yang bisa diukur ya. Nah, coba sekarang ibu kasihkan mobilnya, ibu kasihkan mobilnya, ya, ibu. Beri mobilnya, silakan dibahas apa saja dari mobil yang bisa diukur. Dari mainan mobil ini saya bisa mengukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya menggunakan penggaris dan jangka sorong. Selain itu saya bisa mengukur ban mobilnya, diameter ban mobilnya, ketebalannya, dan kelilingnya. Kemudian saya juga bisa mengukur volume dan massa mainan mobil ini. Oke. Tadi waktu ibu keliling, kalau Aruna ya pakai mobil. Aruna, apakah di sini ada masukan nih bisa mengukur bannya? Tadi Aruna menghitung ban ya, pakai jangka sorong juga ya.
Nah, ternyata di sini ada masukannya, bukan hanya dapat diameternya, tapi bisa menghitung kelilingnya. Tapi memang harus menggunakan jadi rumus ya, V kali D. Jadi 3,14 kali diameternya. Nanti siapa tahu masukan buat Aruna supaya nanti jadi lebih banyak yang diukur. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu, dari semua alat ukur yang dipakai, alat ukur apa yang paling mudah dan paling sulit? Yang paling mudah tentunya menggunakan penggaris, soalnya sudah sering saya pakai sehari-hari. Kemudian yang paling sulit itu yang neraca, karena harus teliti mengukurnya dan bacanya juga harus betul. Jadi neraca nih yang paling sulit ya. Waktu mengalami kesulitan, solusi apa yang dilakukan? Kalau saya kesulitan, saya bisa meminta bantuan teman saya. Bantuan teman saya, sebut saja namanya. Gak apa-apa. Nando, Cencen, Yora, dan Viva. Ya, ke film ya namanya. Terima kasih sudah dibantu loh ya. Oke, kita berikan aplaus dulu yuk. Keren. Oke, terima kasih. Mainannya Ibu kembalikan ya. Oke, tapi jangan dimainin di sekolah ya. Yang berikutnya lagi, Hans, yuk. Boleh ke depan? Wah, mobil sama Rubik juga. Oke, sip. Silakan. Yuk. Teman-teman, Hans akan mulai mempresentasikan. Silakan presentasikan dulu dengan barangnya. Barangnya mana? Oh, boleh diambil dulu. Oke, di sini ada yang mobil-mobilan dengan Rubik. Ini jadi barang yang banyak dibawa. Ini suka kalian mainkan? Atau menjadi pajangan di rumah? Pajangan. Jadi pajangan. Jadi diambil aja. Oke, ya silakan boleh dijelaskan dulu besaran apa yang diukur dengan benda apa yang diukur. Kalau misalnya dari Rubik, besarannya tuh yang diukur panjang, volume, massa, luas. Karena emang hitungnya gampang. Karena memang ngitungnya jauh lebih mudah ya, karena dia sama gitu ya panjang sisinya. Oke, lanjut. Lalu pakai alat ukurnya, ngukur massa, luas itu pakai neraca, luas itu bisa pakai jangka sorong. Jadi kan kalau misalnya Rubik itu kadang-kadang ukurannya nggak selalu pas 5 cm gitu, jadi pasti ada lebih-lebih. Sama mobil-mobilan, besaran yang diukur itu ada panjangnya tuh ada beda-beda, ada dari bumpernya kayak gini. Oh, ada yang dari hanya mobil tapi plus bumpernya, oke. Rodanya juga. Yes. Sama lebarnya tuh ada 2, lebarnya bumpernya sama plus rodanya. sama Oke. mobilnya. Sama badannya ya, oke. Bumpernya tuh lebih panjang dari lebar mobilnya. Lanjut. Kalau misalnya ngukur pakai roda diameter gitu bisa diukur pakai penggaris, soalnya rodanya juga nggak gede. Tidak susah diukur dengan jangka sorong berarti ya, karena tidak masuk. Oke, pertanyaannya sama kayak Kela. Alat apa yang paling mudah dan paling sulit digunakan dalam pengukuran ini? Paling mudah sih jangka sorong. Paling mudah jangka sorong, berbeda ya. Paling sulit? Penggaris. Paling sulitnya justru kebalikannya. Paling mudah jangka sorong, paling sulitnya penggaris. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya pakai penggaris itu kan ini emang warna mobilnya juga gelap ya. Oh. Dilihatnya susah. Nah, alasannya kalau pakai penggaris sulit karena warnanya tidak kontras dengan warna penggarisnya. Jadi lebih susah pengamatannya. Ya, jadi alat ukur juga berpengaruh ya. Oke, kalau jangka sorong alasannya mudah karena sudah tahu cara bacanya. Iya. Iya, karena sudah tahu cara bacanya. Keren. Ya, kita berikan aplaus untuk Hans. Ibu kembalikan. Terima kasih. Ibu yang makasih, Nak. Oke, anak-anak, Ibu tahu waktunya nggak akan cukup. Ya, karena memang kalau pengukuran itu kan pasti butuh waktu yang lama ya. Tapi lewat kegiatan hari ini, ya, Ibu berharap kamu semakin menguasai cara menggunakan alatnya, kamu memahami cara membaca hasilnya, kamu mengolah datanya dengan cermat, dan kamu simpulkannya juga dengan tepat. Oke, anak-anak, pertanyaan ini sekarang Ibu akan berikan kepada kalian. Mana ya? Oh ya, ini. Pertanyaannya adalah, kita mau berefleksi.
Siapa yang mau sharing selain Kayla dengan Hans? Alat ukur apa yang kamu rasa itu paling mudah digunakan dan paling sulit digunakan? Ada yang mau berbagi? Ada? Yuk. Boleh? Yuk. Alat apa yang paling mudah dan paling sulit digunakan? Alat yang paling gampang penggaris, karena Garis. kan udah sering dipakai. Terus juga nggak yang harus terlalu teliti kan, soalnya udah langsung kelihatan. Yang paling susah neraca, karena kalau misalnya geraknya terlalu banyak kayak malah jadi langsung itu semua goyang semua. Jadi paling mudah penggaris, neraca paling sulit karena menyeimbangkannya ya. Ya. Yang menyeimbangkannya yang butuh usaha dan effort lebih luar biasa. Makanya tadi sampai ada yang bilang, ibu boleh matiin kipas nggak? Kenapa neracanya goyang-goyang terus? Boleh gitu. Jadi kita belajar panas-panasan, nggak apa-apa demi effort, datanya teliti. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi kah? Tristan, oke boleh Tristan. Oke Tristan, alat apa yang paling mudah dan alat apa yang paling sulit? Jelaskan mengapa. Menurut saya alat yang paling mudah itu ada penggaris sama neraca. Penggaris sama neraca, kenapa? Kalau penggaris itu udah sering dipakai dari SD juga. Kalau neraca itu tinggal ditimbang terus dipasin doang. Iya, Terus di- karena nggak deket kipas. Iya. Jadi nggak goyang-goyang, ini lebih gampang. Yang berikutnya, yang sulit. Micrometer screw. Kenapa micrometer screw? Karena saya masih belum terlalu ngerti ya cara ngepasinnya sama ngehitungnya aja. Sama ngitungnya aja. Oke. Main ribet. Ketika mengalami kesulitan micrometer screw, apa yang dilakukan? Meminta bantuan kepada teman. Sebut saja. Hans. Hans. Oke, sama Hans. Oke, sip. Terima kasih untuk kalian semua. Yuk kita berikan aplaus yuk. Anak-anak, coba jujur sama ibu. Dari semua pengukuran yang kalian lakukan, siapa yang masih belum beres, gak jadi masalah, raise hand, gak apa-apa. Ada satu, ada dua. Anak-anak, tapi data ini di minggu depan itu harus beres. Maka, kira-kira apa ya solusi yang bisa kita lakukan? Ayo 7C, yuk ibu lagi ajak diskusi nih. Genta, udah beres ngambil datanya? Belum. Nah, coba sekarang ibu bertanya sama kalian. Kalau ngambil datanya belum beres, lalu apa yang harus dilakukan supaya menjadi solusi bersama? Ayo. Ayo. Genta, solusinya apa kalau menurut Genta? Masih pakai penggaris. Nanti bisa kerjain di rumah. Oke, kalau kata Genta, kalau ngukurnya 7C, halo. Kalau ngukurnya masih pakai penggaris bisa dilakukan di rumah. Oke, sekarang ibu bertanya lagi sama kalian. Anak-anak, apakah ada yang masih melakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang ada di lab? Raise hand. Gak apa-apa, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ibu hanya mau bertanya saja. Ada? Oke. Kalau dia masih menggunakan alat yang ada di lab, berarti harus kerjanya di lab ya? Maka solusi apa yang kira-kira bisa kalian tawarkan kalau ada masalah seperti ini? Diselesaikan hari ini, tapi jamnya sudah mau selesai. Solusi apa yang harus kalian lakukan? Pulang sekolah minta izin. Pulang sekolah minta izin, betul. Maka anak-anak, ibu akan melakukan open lab hari ini 13.30 sampai 14.50 dan juga besok 13.30 sampai 14.50. Bagi kamu yang ingin ada pengukuran ulang ataupun ada mau mengukur, memang ada yang belum diukur, silakan datang ke lab. Sebentar, 13.30 sampai 14.50. Ibu, hari ini saya ada ekskur. Kalau hari ini ada ekskur, datangnya berarti kalau hari ini ekskur berarti datangnya berarti kapan? Hari besok, hari Jumat datang. Ibu, saya ekskurnya besok. Berarti kamu bisa menggunakan hari ini, tapi ingat sampaikan dulu kepada orang tua atau yang menjemput supaya tidak dicari. Ibu, saya ekskurnya hari Kamis, hari Jumat. Gimana? Kalau ekskurnya hari Kamis, hari Jumat, minggu depan akan ibu sampaikan kembali kapan ada open lab-nya. Oke? Jadi semua masalah ada solusinya. Oke? Nah, anak-anak,
Semua data ini akan dibawa ke pembelajaran matematika untuk mulai diolah. Jadi silakan kertasnya jangan sampai hilang, ya. Kita akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kita review dulu. Yuk coba. 1. Kamu hari ini belajar mengukur dengan menggunakan alat apa saja? 1. Raca. Apa lagi? Jangka sorong. Mikrometer skrup. Penggaris. Gelas berpancur. Pasangannya? Gelas ukur. Oke. Jadi harapan ibu kamu sudah menjadi ahli menggunakan alat ini. Butuh waktu iya, tapi nggak jadi masalah. Belajar adalah proses. Butuh waktu udah pasti. Nggak jadi masalah. Oke. Kita akan akhiri kegiatan hari ini. Sebelumnya ibu tanya, ibu berikan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi Bianca ngacung. Ada yang mau ditanya? Bianca, ekskul Kamis Jumat nanti sudah ibu sampaikan. Berarti minggu depan akan ada open lab. Ya, nanti jadwalnya ibu informasikan. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Aman? Clear? Beres? Oke. Seperti biasa, kalau sudah kegiatan lab berarti tidak langsung keluar. Yang harus dilakukan adalah rapikan meja kursinya, alat simpan rapi di tengah meja. Hari ini yang piket adalah kelompok 3. Kelompok 3 tolong memastikan stasiun gelas ukur dan gelas berpancur rapi kembali dan kering. Di sana sudah ada lap. Oke, silakan dirapikan. Emang ada 2. Apa-apa. Oke. Seperti biasa, kursi ditumpuk, disimpan di bawah meja. Oke. Oke. Jangan meninggalkan barang apapun. Biarlah hanya memori yang tertinggal di antara kita. Aduh, ibu, ya, jangan meninggalkan barang. Biarlah hanya kenangan dan pengalaman yang tersisa. Kelas. Oke, sudah. Kelompok 3 jangan keluar dulu karena habis ini masih harus ada yang piket. Oke, untuk anak-anak yang lain, selamat beristirahat ya. Gue cek dulu. Oh ya, aman. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa datanya harus dibawa untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Oke, yuk farewell dulu. Farewell. Thank you. See you next time. You're welcome. See you next time. Dimulai dari kelompok 1. Silakan keluar dulu. Sama-sama. Kelompok 2. Silakan. Silakan. Nanti HP-nya jangan lupa dikumpulkan kembali ya di kotak HP. Kelompok 4 silakan. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Kelompok 5. HP-nya nanti dikumpulin ya. Dan kelompok 6 silakan. Oke, kelompok 3. Silakan. Bertugas dulu sementara ya, karena kalian piket. Oke, yuk merapat dulu. Tugasnya. Weh, Juna itu langsung peka gitu ya. Juna itu peka, saya piket dia langsung sah gitu ya. Oke, jadi tugasnya adalah memastikan untuk setiap stasiun ada 2 jangka sorong, 1 mikrometer skrup, dan 1 neraca. Oke, sama memastikan untuk stasiun gelas ukur dan gelas berpancurnya clear beres. Oke, yuk silakan dibagi tugasnya. Dibuka aja, pastikan jangka sorongnya sudah clear. Oke, aman. Sip. Aman? Aman? Kelompok 1 aman? Kalista, oke, aman? Juno, kelompok 2? Oke. Sip. Nggak jadi masalah, tapi jangka sorongnya ada 2 ya? Oke, sip. Sudah? Yang ini kita turun. Ada 2. Cuma hanya kotaknya nggak ada. Gak apa-apa. Sudah? Sudah? Clear? Aman? Tidak ada sampah lagi? Kalau sudah, terima kasih banyak. Habis ini bisa beristirahat. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Kecuali kalau kamu mau ikut open class. Oke? Terima kasih. Bye.